di antara tujuan kajian ini adalah agar para pegawai bisa mengemban amanahnya dengan baik dan tulus, ya. Amanah dalam bekerja. Kita diberi pekerjaan, itu berarti kita diberikan amanah. Dan kita wajib untuk menjalankan pekerjaan tersebut sesuai dengan arahan, sesuai dengan aturan. Kalau kita tidak mau demikian, maka jangan terima pekerjaan itu. Ketika kita sudah mau menerima pekerjaan, itu berarti kita menerima amanah yang dititipkan kepada kita. Maka kita wajib menjalankan tugas kita sebaik mungkin. Jabatan juga demikian. Jabatan itu amanah yang harus kita jaga dan harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Apabila jabatan hanya diartikan sebagai suatu kesempatan untuk mendapatkan manfaat saja, maka nantinya akan banyak orang-orang yang tidak amanah dalam mengemban jabatannya. Makanya sebenarnya, ya, mendapatkan jabatan ini bukan sesuatu yang menggembirakan, karena itu tanggung jawab, dan tanggung jawab itu berat. Belum tentu kita bisa mengembannya dengan baik. Maka dari sisi ini, jabatan itu sesuatu yang sebenarnya menjadikan kita terbebani, bukan menjadikan kita bahagia. Tapi kebanyakan orang di zaman ini kalau mendapatkan jabatan baru dia senang. Dan ini tanda yang tidak baik, ya. Mendapatkan jabatan kemudian senang dengan jabatan tersebut, ini tanda yang tidak baik. Biasanya orang-orang yang demikian akan terjerumus kepada sikap-sikap yang tidak amanah terhadap jabatannya, mengeksploitasi jabatannya. Banyak orang-orang yang demikian. Taib. Ketika kita menjadi pekerja, kita menjadi pegawai, maka jagalah sifat amanah. Kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan, dan kerjakan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan arahan, dan berusahalah untuk bekerja sebaik mungkin. Dan ingatlah bahwa ketika seseorang berusaha untuk bekerja sebaik mungkin, dengannya dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukan amanah. Kemudian juga berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinah." Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila dia melakukan sesuatu, dia benar-benar bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Dia benar-benar berusaha sebaik mungkin dalam melakukan sesuatu tersebut. Ini termasuk di antara sebab Allah mencintai seseorang. Ya, ketika kita sebagai petugas medis, ya, maka lakukan tugas kita sebaik mungkin, sebaik yang kita bisai, sebaik yang kita mampu. Karena itu sebab Allah mencintai kita. Dan ingat-ingat hal ini, sehingga apa yang menjadi pekerjaan kita bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Tidak hanya mendapatkan uang, ya, tapi juga mendapatkan pahala yang bisa kita nikmati selama-lamanya di akhirat nanti. Jadilah orang-orang yang demikian. Orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya ketika diserai sebuah tugas, sebuah pekerjaan. Dan orang-orang yang demikian, dimanapun tempatnya, dia akan dimuliakan. Dia akan dimuliakan dimanapun dia bertempat. Dan dia akan dicari. Orang yang seperti ini sangat berharga sekali. Saya tadi sudah singgung bahwa termasuk di antara sesuatu yang sangat berharga pada diri seseorang adalah sifat amanah. Tadi kita sebutkan ada 4 sifat apabila sudah ada pada diri seseorang, tidak usah dia khawatir dengan yang lainnya. Dia mendapatkan banyak sekali kebaikan. Makanya sifat amanah, ya, ini sesuatu yang sangat berharga. Maka ya, wujudkan sifat amanah ini dalam diri kita sehingga diri kita menjadi berharga. Termasuk di antara sifat amanah, jujur dalam pekerjaan. Ya, jujur dalam pekerjaan. Dalam melaporkan apa yang dilakukan.
kalau seseorang tidak jujur ya dalam pekerjaannya, ini akan sangat membahayakan banyak orang. Apalagi kalau yang tidak jujur adalah petugas medis ya. Yang dikasih obatnya 5, yang dilaporkan cuma 4. Atau sebaliknya, yang dikasihkan obat ke pasien 4, yang dilaporkan sampai 6. Ini akan sangat membahayakan ya pasien. Dan pasien tidak 1-2 orang. Mereka banyak. Dan ini juga sangat membahayakan lembaga ya. Lembaga kesehatannya juga sangat terpengaruh oleh kelakuan yang demikian. Orang tidak akan percaya lagi untuk pergi ke situ. Akhirnya orang-orang akan mencari tempat lain. Membahayakan pasien, membahayakan diri dia, juga membahayakan lembaganya. Maka jujurlah dalam melakukan tugas. Termasuk di antara sifat amanah dalam pekerjaan adalah ketika seseorang benar-benar tepat waktu dalam bekerjanya. Dia tepat waktu ketika datang, ya, ketika pulang juga demikian tepat waktu. Dan dia tidak menggunakan waktu bekerjanya untuk kegiatan dia yang lain yang khusus berhubungan dengan dia. Ini harus sangat diperhatikan ya. Orang yang amanah dalam bekerja, dalam pekerjaannya itu demikian. Dia tugasnya apa? Karena kita harus sadar ya, ketika kita sudah melamar pekerjaan di tempat tertentu, itu berarti kita menjual waktu kita dan tenaga kita. Kita menjual waktu dan tenaga kita. Kalau kita sudah jual ke lembaga tertentu, sudah kita tidak bisa menjualnya ke orang lain. Itu sudah milik lembaga itu. Lembaga tersebut sudah berhak dengan waktu dan tenaga kita. Maka penuhi akad itu. Amanahlah dalam menjalankan akad tersebut. Jangan sampai kita mengkhianati lembaga kita. Dan jangan berpikir kalau kita mengkhianati orang lain, maka efek buruknya hanya akan kepada orang lain itu. Efek buruknya hanya mempengaruhi orang yang kita khianati. Jangan berpikir demikian. Justru efek pertama yang akan timbul itu akan mengenai kita dulu. Dengan berkhianat bukankah kita berdosa? Dan dengan dosa bukankah hati kita tidak akan tenang? Siapa yang terkena efek? Ya, kita sendiri. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak ayat memberikan penjelasan kepada kita bahwa semua perbuatan baik seseorang itu manfaat baiknya akan kembali kepada orang tersebut. Dan semua tindakan buruk seseorang itu efek buruknya akan kembali ke orang itu sendiri. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman misalnya dalam surat Al-Baqarah, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Untuk seseorang ya, bahwa seseorang akan mendapatkan kebaikan dari kebaikan yang dia lakukan, dan seseorang akan mendapatkan keburukan dari keburukan yang dia lakukan. Makanya di dalam ayat lain ya, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahwa ketika seseorang berbuat zalim dan dia mendapatkan hukuman, sebenarnya bukan Allah yang menzalimi dia, tapi dia yang menzalimi diri dia sendiri. Karena efek perbuatan buruk dia akan kembali kepada dia. Makanya ketika Allah menyebutkan siksaan atau hukuman kepada umat-umat terdahulu, setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala tutup ayatnya dengan mengatakan, wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak menzalimi mereka sama sekali. Yang menzalimi mereka adalah diri mereka sendiri. Hukuman atau azab tersebut mereka rasakan karena ulah tangan mereka. Dan semua keburukan seperti itu. Ya, semua keburukan yang kita lakukan, misalnya kita berkhianat dalam pekerjaan kita, maka efek buruknya akan kita rasakan. Sekali orang khianat, tidak bisa dipercaya, maka kesempatan untuk bekerja akan hilang dan efeknya akan lama. Ya, hilangnya sifat amanah pada diri seseorang akan mendatangkan manfaat duniawi mungkin, tapi kalau manfaat ukhrawi tidak mungkin. Dan manfaat duniawi tersebut mungkin hanya sementara. Ya, biasanya hanya sementara. Dan biasanya sedikit.
nanti ketika dia ketahuan sudah ya, manfaat duniawi akan hilang, terhapuskan semua. Sehingga ya kalau kita tahu seperti ini, tidak ada pilihan lain untuk kita kecuali mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga amanah dalam semua sisi kehidupan kita dan utamanya dalam pekerjaan kita.